Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kaifa halukum ayyuhas syabab? Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pertemuan kedua bersama Ibu Bu Nur Ayani atau Bu Aan. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kemarin yang dibimbing oleh Ustadz Firdaus. Di kelas 8, tim pengajarnya ada 3 untuk sejarah kebudayaan Islam. Ada Bu Aan, ada Ustadz Firdaus, dan ada Ustadzah Retno. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin masih tentang Abbasiyah. Masih ingat pelajaran kemarin tentang hal-hal yang melemahkan atau meruntuhkan dinasti Umayyah. Oke, kita lanjutkan materi kita ke hal-hal yang mendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kaifa halukum ayyuhas syabab? Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pertemuan kedua bersama Ibu Bu Nur Ayani atau Bu Aan. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kemarin yang dibimbing oleh Ustadz Firdaus. Di kelas 8, tim pengajarnya ada 3 untuk sejarah kebudayaan Islam. Ada Bu Aan, ada Ustadz Firdaus, dan ada Ustadzah Retno. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin masih tentang Abbasiyah. Masih ingat pelajaran kemarin tentang hal-hal yang melemahkan atau meruntuhkan dinasti Umayyah. Oke, kita lanjutkan materi kita ke hal-hal yang mendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke, kita lanjutkan materi pekan kemarin ke latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Di sini disebutkan ada kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap dinasti Umayyah yang menyebabkan runtuhnya dinasti tersebut, dinasti Umayyah maksudnya ya. Karena dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berdiri setelah Umayyah, maka pastinya banyak sekali keterkaitannya. Bagaimana runtuhnya Umayyah, bagaimana Abbasiyah berdiri gitu ya. Dan di sini disebutkan 4 kelompok yang memiliki andil gitu ya, memiliki andil dalam berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada kelompok Muslim non-Arab atau Mawali yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah warga Muslim Arab. Kenapa mereka memprotes? Karena mereka merasa tidak disamakan haknya gitu ya. Seperti apa hak mereka? Yang pasti ketika orang Arab mendapatkan keistimewaan, perlakuan istimewa dari Umayyah, hal ini tidak didapatkan oleh non-Arab atau Mawali, maka kelompok ini merasa tidak puas gitu ya. Yang kedua ada kelompok Syiah dan Khawarij yang menganggap dinasti Umayyah telah merampas kekhalifahan. 2 kelompok ini lahir masih ingat nggak nak kelas 7 kita belajar ada perang yang dipimpin oleh Ali di satu sisi dan di satu pihak yang lain ada Muawiyah. Ya betul, perang Siffin. Perang Siffin
ini akhirnya melahirkan dua kelompok besar dalam umat Islam pada saat itu, yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Tapi dalam hal ini kelompok Syiah dan Khawarij sepakat ya bahwa Umayyah telah merampas kekhalifahan, dan ternyata ini melemahkan posisi Umayyah ya. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah atau Madinah, nomor 3, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas perlakuan istimewa terhadap penduduk Suriah. Penduduk Suriah mendapatkan keistimewaan siapa? Di antaranya keistimewaan yang didapatkan oleh penduduk Suriah adalah tidak membayar pajak. Ya, tidak membayar pajak yang tinggi seperti yang ditetapkan kepada wilayah yang lain gitu ya. Sehingga ini membuat 3 kota ini merasa sakit hati. Itu menurut buku yang kita bahas ya nak ya. Dan keistimewaan yang lain untuk penduduk Suriah, mereka mendapatkan harta rampasan perang dengan bagian yang paling besar. Padahal Suriah itu merupakan wilayah yang subur katanya gitu ya, tapi tetap mendapatkan bagian yang besar. Yang keempat, kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab, yang menganggap keluarga dinasti Umayyah bergaya hidup mewah jauh dari ajaran Islam. Keempat kelompok ini sama atau sangat berkaitan dengan hal-hal yang melemahkan dinasti Umayyah di pekan kemarin kita bahas. Itu menunjukkan bahwa kelompok ini muncul akibat perlakuan dari dinasti Umayyah sendiri ya. Misalkan yang nomor 4 ini berkaitan dengan gaya hidup mewahnya para pemimpin dinasti Umayyah katanya gitu ya. Dan ternyata orang-orang soleh ini gitu ya. Apa yang dilakukan oleh kelompok ini kepada dinasti Umayyah? Oke, kita lanjut. 4 kelompok ini akhirnya membentuk suatu kekuatan gabungan yang dikoordinasi dan dipimpin oleh keturunan Al-Abbas, di mana Al-Abbas ini adalah paman Nabi Muhammad. Dan dari keturunan Abbas yang pertama kali memimpin gerakan ini bernama Abdullah bin Abbas gitu ya. Untuk mencari dukungan masyarakat luas, kelompok dinasti Abbasiyah melakukan propaganda yang mereka sebut sebagai gerakan dakwah. Katanya gitu, gerakan dakwah, tapi yang mereka propagandakan adalah menggulingkan kekuasaan pemerintah dinasti Umayyah merupakan perintah agama. Itu yang disampaikan, yang didengung-dengungkan oleh gerakan dakwah ini gitu. Di samping itu, untuk meraih simpati umat dan dukungan kaum Syiah, mereka tidak mengusung nama Bani Abbas, tetapi mengusung nama Bani Hashim. Kenapa Bani Hashim? Karena dari Bani Hashim itu kita nanti kita bisa lihat bahwa kelompok Syiah, kemudian jalur Nabi Muhammad itu semuanya bermuara di Bani Hashim. Begitupun dengan Bani Abbas. Bani Abbas menggunakan Bani Hashim itu agar semuanya tercover gitu ya. Kalau mereka menggunakan nama Bani Abbas, maka yang tercover hanya keturunan Abbas saja. Tapi kalau menggunakan nama Bani Hashim, maka keturunan Nabi Muhammad, kemudian keturunan yang lain atau dalam hal ini pendukung Ali gitu ya, semuanya akan mengarah ke sana, ke gerakan ini. Mereka mengatakan bahwa jabatan khalifah akan hak keluarga Nabi. Gerakan mereka didukung oleh kaum Syiah, Khawarij, dan Mawali di kota Khurasan yang sebelumnya selalu ditindas oleh dinasti Umayyah. Mereka bersatu karena merasa senasib gitu ya.
persamaan nasib sebagai kelompok yang tertindas inilah yang membuat ketiga kelompok itu mendukung propaganda ini, mendukung gerakan dakwah yang disebut sebagai mengembalikan kekhalifahan kepada keluarga Nabi, gitu ya. Jadi latar belakang lahirnya dinasti Abbasiyah yaitu, boleh diperhatikan baik-baik di sini ya, kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat dari kekeliruan dan kesalahan para penguasa dinasti Umayyah dalam mengambil kebijakan. Ini mungkin bisa dirangkum demikian ya nak ya. Walaupun tidak semua dinasti Umayyah demikian, tapi yang melahirkan dinasti Abbasiyah hal-hal yang seperti ini gitu ya. Kemudian gerakan menentang dinasti Umayyah semakin membesar saat dinasti Umayyah dijabat khalifah yang bernama Marwan bin Muhammad, atau dalam sejarah Islam kita kenal dengan Marwan II karena ada Marwan satunya. Nanti kita akan lihat pohon faktornya atau pohon silsilahnya gitu ya nak ya. Pohon silsilah dari dinasti Umayyah ini. Di atasnya ada Marwan bin Hakam, dan Marwan bin Muhammad ini disebut sebagai Marwan II. Dan sekaligus Marwan II ini disebut sebagai khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Gitu ya, dari dinasti Umayyah di Damaskus. Kenapa Ibu bilang dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus? Karena nanti akan ada pelanjut dari dinasti Umayyah akan mendirikan dinasti Umayyah kembali, tapi tidak di wilayah Damaskus, tapi pindah ke tempat lain yang jauh dari Damaskus. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, materi hari ini insya Allah sampai di sini. Oke, Ibu sedikit simpulkan bahwa berdirinya dinasti Umayyah adalah sangat berkaitan erat dengan dinasti Umayyah, ya. Dan berdirinya dinasti Abbasiyah merupakan karena sepihak dari Umayyah melakukan kesalahan-kesalahan kalau kita lihat ya. Intinya kurang menjalankan syariat Islam. Maka semoga kita dengan belajar sejarah kebudayaan Islam bisa mengambil ibroh ketika kita menjauhi syariat Islam, maka disitulah titik kelemahan kita. Maka setiap saat, setiap waktu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menegakkan syariat-syariatnya, karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan kekuatan kita, mendapatkan kejayaan kita, mendapatkan kesuksesan kita gitu ya. Maka untuk kalian wahai pemuda, maka kita harus semangat mendekat kepada Allah karena perjalanan kalian masihlah sangat panjang. Selamat belajar, memahami, dan untuk melanjutkan pemahaman kalian kita lanjutkan ke Zoom meeting, dan setelah itu bisa ke refleksi. Mudah-mudahan dengan menjawab soal-soal kalian bisa lebih paham. Syukran. Ibu akhiri, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.